Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Rahmawati, salah satu CPNS dari Kementerian Perhubungan tahun 2022. Baik, pada podcast kali ini ada beberapa topik yang akan kita bahas yang berhubungan dengan ASN, yaitu yang pertama itu netralitas PNS dan stereotip PNS. Kemudian yang kedua ada digital talent, serta yang ketiga ada sistem merit, dan yang keempat yaitu aku bukan PNS parasit. Tetapi sebelum itu, pada podcast kali ini saya ditemani oleh beberapa narasumber. Untuk narasumber pertama yaitu Mas Bilal. Mas Bilal boleh diperkenalkan dirinya. Siap, terima kasih Mbak Dwi Rahmawati. Diri nama saya Bilal Irfan Eselio. Saya dari penempatan Informasi Abs di kantor UPPU Franciscus Xavier Seda Maumere. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Bilal. Kemudian untuk narasumber kedua ada Mas Hendro. Boleh diperkenalkan dirinya, Mas? Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Hendro. Saya CPNS Formasi Petugas Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran, kantor unit PBU kelas 2 Umbu Mehang Tunda. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Hendro. Kemudian yang ketiga itu adalah Mas Joni. Boleh diperkenalkan dirinya, Mas? Informasi teknisi penerbangan akan di PBU Sorong Satuan Pelayanan Civil. Baik, terima kasih Mas Joni. Kemudian narasumber terakhir kita ada Mas Marwansyah. Boleh diperkenalkan dirinya, Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marwansyah. Saat ini saya penempatan di unit penyelenggara Bandar Udara kelas 3 Batam, Papua. Formasi saya adalah PKPPK. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Marwan. Kemudian kita masuk ke topik pembicaraan podcast kali ini. Yang pertama itu netralitas PNS dan stereotip PNS. Nah, seperti yang kita ketahui, netralitas PNS itu merupakan setiap pegawai ASN yang tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Nah, untuk narasumber pertama, Mas Bilal, yang ingin saya tanyakan itu, kenapa sih sebagai seorang ASN itu harus netral, dan apa sih manfaatnya ASN itu menjadi netral, Mas? Ya, terima kasih Mbak Dwi. Saya ingin sharing sedikit tentang kenapa sih kita sebagai ASN harus netral, baik itu dari segi politik ataupun dari kehidupan sosial. Karena posisi kita sebagai ASN, sebagai pelayan masyarakat dan juga pelaksana jalannya pemerintahan, tentu tidak lepas dari sorotan publik, di mana kita sebagai ASN itu mampu untuk menggerakkan potensi sosial dan juga politik di masyarakat. Jadi kita sebagai seorang ASN tuh harus bebas dari segala bentuk pengaruh dari arah manapun dan juga tidak memihak kepada kepentingan siapapun, termasuk di dalam politik itu sendiri. Jadi dengan kita bersikap netral itu nanti dalam efek panjangnya birokrasi pemerintahan juga akan kuat. Lalu asas netralitas juga sudah diatur dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN di pasal 2 dan juga huruf F, di mana dijelaskan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas, yang berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun. Dan ada manfaatnya juga untuk masyarakat, salah satunya itu jadi masyarakat dapat lebih dilayani dengan adil dan juga memuaskan. Itu untuk masyarakatnya. Baik, terima kasih Mas Bilal tentang penjelasannya. Nah, untuk topik kedua itu stereotip PNS ya.
Mungkin bagi sebagian orang melihat ASN itu identik dengan kerjanya santai dan hanya melakukan pekerjaan rutin begitu, Mas. Jadi menjadi hal wajar mungkin ya bagi masyarakat untuk memberikan stereotip jelek pada profesi PNS ini. Dari sekian banyak stereotip negatif kepada ASN, apakah ada yang berpengaruh langsung pada kinerja Masnya sebagai ASN? Dan bagaimana cara Masnya untuk menepi stereotip tersebut, Mas? Juga pasti banyak ya pandangan negatif masyarakat, jangankan dari segi pelayanan gitu. Dari kita masuk sebagai ASN pun pasti banyak ditanya, habis uang berapa sih? Habis siapa sih? Pasti gitu kan pandangannya masyarakat, apalagi di bagian pelayanan gitu kan. Cuman sepanjang perjalanannya, dengan kita menunjukkan kinerja positif, terus melakukan pelayanan terbaik juga kepada masyarakat, nanti masyarakat juga akan menilai sendiri tentang perbaikan dari segi pelayanan kita, lalu juga cara-cara kita bekerja. Jadi sebenarnya kita tidak perlu risau untuk menanggapi stereotip negatif dari masyarakat. Memang sih ada perasaan sedih dan juga kenapa sih mereka berpikiran seperti itu. Cuman ya kita harus mengubah pandangan mereka dengan cara bekerja dengan lebih baik, dengan menghindarilah sifat-sifat dan juga tindakan yang bisa menimbulkan stereotip negatif tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Bilal atas penjelasannya. Oke, untuk selanjutnya kita beralih ke topik kedua, yaitu digital talent. Seperti yang kita ketahui, sekarang itu kita udah memasuki era 4.0, bahkan sudah menuju 5.0 nih. Nah, kita sedang berada di era yang mengedepankan digital. Nah, untuk topik digital talent ini, saya ingin bertanya kepada Mas Hendro nih, apa sih yang dimaksud digital talent itu, Mas? Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Sebelum saya ke pengertian apa itu digital talent, alangkah lebih baiknya saya sampaikan apa yang melatar belakangi digital talent ini sendiri. Seperti yang moderator bilang tadi, bahwasanya saat ini kita sudah berada di revolusi industri 4.0 dan itu berdampak besar pada para pelaku industri, pemerintahan, dan pasar juga. Seperti yang kita ketahui, banyak sekarang bandara-bandara besar, bandara kelas 1 dan bandara yang dikelola oleh BUMN, itu mereka sudah mulai mengedepankan digital. Di mana bisa kita lihat contoh Bandara Soekarno-Hatta, mereka sudah menggunakan pelayanan self check-in atau melakukan check-in secara pribadi dengan menggunakan komputer yang disediakan oleh pihak bandara. Seperti itu. Untuk pengertian dari digital talent itu sendiri, digital talent merupakan sebuah kemampuan seseorang untuk beradaptasi dengan perkembangan digital. Jadi digital talent ini adalah sebuah kemampuan, teman-teman. Bahwasanya kemampuan ini wajib dimiliki oleh baik itu ASN ataupun masyarakat pada umumnya di era revolusi industri 4.0 saat ini. Selain itu saya juga ingin menyampaikan nih kepada teman-teman bahwasanya kita sebagai ASN atau aparatur sipil negara itu wajib memiliki digital talent. Karena kenapa? Kita sebagai ASN yang bekerja di bidang pelayanan jasa penerbangan, bisa kita lihat sekarang pengguna jasa bandara dan para penumpang itu sudah banyak yang menggunakan smartphone. Dan informasi sekarang itu sudah dapat diakses dengan cepat. Apabila kita tidak memiliki kemampuan digital talent, maka kita akan tertinggal dengan pengguna jasa bandara kita. Seperti itu. Kalau kita punya kemampuan digital talent, kita bisa melayani mereka dengan maksimal dan lebih cepat
akses informasinya. Mungkin itu dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mas Hendro atas penjelasannya mengenai digital talent. Selanjutnya saya ingin menanyakan lagi nih, seperti yang Mas Hendro tadi katakan bahwa kita sebagai ASN itu wajib memiliki digital talent. Nah, menurut Mas Hendro sendiri, bagaimana penerapan digital talent itu sendiri di lingkungan kerja sebagai ASN nih Mas? Baik, terima kasih moderator atas pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawab. Untuk penerapannya itu sendiri bisa kita mulai dari hal-hal yang kecil, seperti misalkan untuk logbook surat masuk dan surat keluar kita bisa menggunakan Google Spreadsheet. Jadi tidak usah menggunakan kertas lagi, tidak usah dicatat di buku tebal yang biasa kita gunakan secara manual. Kita bisa langsung memasukkan arsip surat tersebut ke Google Spreadsheet. Terus bisa juga kita mulai menggunakan tanda tangan digital, menggunakan barcode. Jadi kita tidak perlu istilahnya ketika atasan kita keluar dinas luar kota dan kita butuh tanda tangan beliau, kita bisa mengakses tanda tangan digital beliau atas izin beliau, seperti itu. Untuk penerapannya yang lain, bisa juga kita seperti ini. Dalam menyebarluaskan informasi terbaru, kita bisa membuat podcast kecil-kecilan bersama karyawan ASN yang lain yang bekerja di bandara yang sama. Jadi apabila ada surat edaran mengenai syarat penerbangan, kemudian ada info terbaru dari Kementerian Perhubungan mengenai penerbangan, itu bisa kita sampaikan di podcast kita ataupun di daily vlog kita. Itu salah satu digital talent yang bisa kita terapkan di lingkungan kerja kita. Baik, terima kasih Mas Hendro atas penjelasannya dan contoh-contoh yang telah diberikan. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu sistem merit. Untuk sistem merit itu sendiri, saya ingin bertanya kepada Mas Joni nih. Mas Joni, apa sih sistem merit itu? Jadi sistem merit adalah kebijakan yang diimplementasikan dan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kesehatan. Manfaat dari sistem ini bisa untuk organisasi, salah satunya diantaranya ialah mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas, kemudian dapat mengarahkan SDM untuk dapat bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya, dan yang terakhir instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi misinya. Sedangkan untuk manfaat sistem untuk pegawai sendiri, diantaranya adalah pertama menjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai, dan kedua memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Baik, terima kasih Mas Joni atas penjelasannya mengenai apa sih sistem merit itu. Kemudian kita melangkah ke materi selanjutnya, yaitu aku bukan PNS parasit nih. Nah, PNS parasit itu mungkin artinya lebih ke negatif ya, Mas. Nah, kita sendiri itu sebagai ASN itu harusnya malah menguntungkan masyarakat. Tapi pada topik ini, aku bukan PNS parasit. Saya boleh minta Mas Marwan sebagai narasumber nih untuk menjelaskan apa sih maksud dari aku bukan PNS parasit itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator. Sama-sama kita ketahui, parasit kalau kita lihat secara nyata atau kita dengar
sering kita dengar parasit itu adalah organisme yang merugikan inangnya. Inangnya itu misal tumbuhan ada parasit, dia menyerap sari-sarinya saja gitu tanpa menguntungkan dari inangnya tersebut atau dari induknya itu tersebut. Dan yang kita maksud dengan PNS parasit, PNS yang atau oknum pegawai negeri sipil yang merugikan instansi di tempat dia berada tanpa ada kinerja yang nyata, hanya duduk santai diam pulang. Seperti itu yang sering kita lihat atau sering kita dengar. Kembalikan moderator. Baik, terima kasih Mas Marwan atas penjelasan tentang apa itu maksud dari aku bukan PNS parasit nih. Terus saya ingin nanya lagi nih Mas, kenapa sih bisa terjadi PNS parasit itu? Terjadi hal tersebut dikarenakan banyak dari oknum atau dari pegawai negeri sipil itu tidak mengetahui tugas dan fungsinya itu seperti apa dan dari mana penghasilan yang dia dapatkan. Banyak hal seperti misal mereka nggak memahami tentang fungsinya. Yang pertama itu sebagai pelaksana kebijakan publik, dan kedua pelayan publik, dan ketiga perekat pemersatu bangsa. Kalau hal ini dipahami oleh mereka, hal ini tidak akan pernah terjadi karena mereka sadar benar gitu, sadar betul apa yang dihasilkan atau yang diambil dari dia itu adalah uang rakyat. Jadi kita bekerja untuk rakyat dan kita kembalikan lagi untuk rakyat. Maka harus benar-benar ditanamkan dari jiwa, dari hati dan bisa diimplementasikan ke kerja nyata dia tentang hal ini seperti itu. Baik, terima kasih nih Mas Marwan. Satu pertanyaan lagi. Berdasarkan sebab-sebab terjadinya PNS parasit itu yang tadi Mas Marwan jelaskan, menurut Mas Marwan sendiri, apa sih saran-saran agar tidak terjadinya PNS parasit itu? Terima kasih moderator. Untuk satu hal kita harus benar-benar paham, harus benar-benar juga mengerti tentang kita ini menjadi seorang PNS untuk apa sih? Kita ini asal dari mana dan menjadi seorang PNS itu untuk apa? Kita ini kan hanya bekerja untuk rakyat. Maksimalkan kerja nyata kita itu hanya untuk rakyat. Jadi jangan seolah-olah kita merasa ini diri kita di atas rakyat. Karena PNS itu sendiri ada pelayan masyarakat, pelayan publik yang harus bekerja untuk publik, memaksimalkan pikirannya, tenaga hanya untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadinya. Terima kasih moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya untuk semua narasumber. Untuk kesimpulan podcast hari ini, yaitu yang pertama untuk netralitas ASN nih. Kita sebagai ASN itu harusnya tidak terpengaruh oleh apapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Kemudian untuk digital talent, nah, kita sebagai ASN ini harus memanfaatkan, sekarang ini berada di era digital, jadi kita harus memanfaatkan fasilitas digital tersebut dalam membangun bangsa dan negara. Kemudian untuk sistem merit sendiri, kita sebagai ASN, sistem merit itu ditujukan untuk menghasilkan ASN yang profesional dan berintegritas. Dan seperti yang Mas Marwan katakan tadi, untuk aku bukan PNS parasit, nah kita itu sebagai ASN harusnya melayani masyarakat, bukannya malah lebih menyusahkan masyarakat. Sekian podcast hari ini. Terima kasih untuk para narasumber. Saya akhiri podcastnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.